Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhallin wala mudillin harban li'adaika wa silman li'awliyaik nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min amrik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Fanastaghfirul jalsa bimithli ma nama wa aslafuna wa rijaluna wa syuhuna wa aba'una salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Wa nastaghfiru arwahahum at-tahirata az-zakiyyah fi hadzal majlis al-mubarak wa nawayna bimithli ma nawaw inda iftitah majalis al-khair wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati beliau sahibul bait Bapak O'o keluarga, syukron katiron atas penyambutannya pada sore hari ini, dan seluruh hadirin jamaah sekalian yang telah melangkahkan kaki dan juga mengendarai motor dan mungkin mobil ke sini untuk sama-sama memberkahi majelis kita ini. Mudah-mudahan semua dari kita mendapatkan bagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah bahas panjang lebar terkait hikmah ini. Intinya hikmah itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menunjukkan kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menajamkan mata batin seseorang, yang membuat akhlak seseorang itu menjadi baik. Dan apabila seseorang itu sudah menjadi ahli hikmah, atau mungkin diistilahkan dengan orang bijak lah, orang bijak dalam arti syariat, maka apapun yang dia sampaikan itu pasti akan membawakan pengaruh kepada orang lain. Orang mungkin yang malas untuk ibadah jadi rajin. Orang yang sangat patuh terhadap hawa nafsunya bisa melawan hawa nafsunya. Berkat apa? Berkat kata-kata ataupun nasihat yang disampaikan oleh ahli hikmah itu. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa ada kiat-kiat untuk menjadi seseorang yang ahli hikmah. Banyak yang sudah kita sampaikan. Di antaranya itu harus tawadhu. Karena Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa benih itu tidak akan tumbuh kecuali di tanah. Sebagaimana hikmah
Hikmah itu tidak akan tumbuh kecuali di dalam hati yang seperti tanah, yaitu yang merendah, yang tawadhu. Kemudian juga sudah kita sampaikan bahwa termasuk cara untuk bisa menjadi orang yang ahli hikmah itu dia harus menerapkan apa yang menjadi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting, artinya kalau misalnya dia itu kelihatannya bijak tapi tidak mengamalkan syariat, itu bukan ahli hikmah. Itu bukan ahli hikmah, meskipun kelihatannya bijak. Karena kalau ahli hikmah itu salah satu tandanya dia apa? Dia itu mengamalkan syariat. Dia mengamalkan syariat. Dan juga termasuk ya sifat zuhud, tawakal kepada Allah, kemudian ikhlas, tidak mengharapkan apapun dari orang. Nah itu semuanya termasuk kiat-kiat untuk menjadi orang ahli hikmah. Dan orang yang menjadi ahli hikmah ini sudah disampaikan oleh Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan hal yang banyak, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kiat-kiat untuk menjadi orang ahli hikmah ini, yang mana ini merupakan sifat-sifat. Kalau kita lihat kira-kira ini sifat-sifat terdapat pada manusia jenis apa kira-kira? Maksud saya itu kira-kira sifat tawadhu, zuhud, tawakal, ikhlas itu sifat-sifatnya siapa kira-kira? Sifat-sifatnya orang-orang soleh, orang mukmin, orang soleh. Ya. Kalau barisan pertamanya para nabi dan rasul, itu pasti sifat-sifatnya. Maka para nabi dan rasul pasti ahli hikmah. Pasti apa yang disampaikan oleh mereka adalah hikmah. Begitu juga para ulama al-amilin, aulia sholihin, mereka juga ahli hikmah. Jadi apapun yang mereka sampaikan itu Masya Allah menggugah. Orang yang baca itu langsung tergugah. Sebagaimana Luqman al-Hakim, Luqmanul Hakim, di dalam Al-Quran itu disebutkan surat Luqman. Surah Luqman itu beliau itu ada perbedaan di antara ulama mengatakan apakah beliau itu nabi atau bukan nabi. Intinya ada perbedaan di kalangan ulama. Nah, untuk yang seperti Luqmanul Hakim ini, yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, kita itu boleh beriman bahwa beliau adalah nabi dan juga boleh mengingkari, boleh. Tapi kalau yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa beliau adalah nabi, kemudian kita ingkari, kita na'udzubillah bisa keluar dari agama Islam. Karena salah satu rukun iman apa? Beriman kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau ada satu yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa beliau adalah nabi, kita ingkari, keluar kita dari Islam. Tapi kalau misalnya masih perdebatan seperti Luqman al-Hakim, Imran, itu masih perdebatan. Nabi Khidir juga masih perdebatan kalangan ulama. Kalau ada yang bilang nabi, ya monggo. Yang mengingkari kenabiannya juga monggo. Cuma pastinya mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini insya Allah kita akan bahas tentang Luqmanul Hakim. Beliau itu namanya Luqman, Al-Hakim itu sifatnya. Hakim artinya orang yang bijak atau ahli hikmah. Hakim. Jadi bisa saja kalau misalnya dari kita, misalnya ada Pak O'o misalnya, Pak O'o jadi ahli hikmah, Pak O'o Al-Hakim gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini doa insya Allah. Jadi ahli hikmah, hafalan syariat, sifat-sifat orang terpuji. Kemudian di sini
Dikatakan siapa itu Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim itu adalah ponaannya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu punya saudari. Nah, saudarinya punya anak namanya Luqman Al-Hakim. Beliau hidupnya selama 1000 tahun. Orang dulu ini ya. Ya, orang dulu itu Masya Allah umurnya panjang. Alhamdulillah. Tapi ya kita juga tidak kalah. Meskipun umur kita ya 60-70 pada umumnya, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sedikit yang kita lakukan itu dilipat gandakan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat terdahulu. Kemudian dikatakan bahwa beliau ini kana abdan katsira tafakkur. Beliau ini adalah seorang hamba Allah yang banyak melakukan tafakkur. Hasanal yaqin, keyakinannya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabballah, termasuk sifatnya dia cinta sama Allah. Fa ahabbahu, maka Allah pun cinta kepadanya. Nah, ini makom yang lebih tinggi. Ada namanya makom mahabbah. Ya, makom mahabbah itu kita cinta Allah, cinta Rasulullah. Ada makom yang lebih tinggi yaitu makom mahbubiyah. Makom mahbubiyah itu kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini makom lebih tinggi lagi. Dan makom ini telah diraih oleh Luqman Al-Hakim. Wa manna alaihi bil hikmah, dan Allah memberikan kepadanya hikmah, ya, ilmu manfaat, hikmah. Dikatakan bahwa kana Luqmanul Hakim yu'aziru Dawud alaihissalam bi hikmati. Jadi Luqmanul Hakim ini bisa sejajar ya dengan Nabi Daud alaihissalam di dalam hikmah, Masya Allah. Padahal apa? Padahal beliau ini masih diperdebatkan kenabiannya oleh para ulama. Dan dikatakan bahwa beliau ini kana ra'i ghanam. Beliau dulu pengembala apa ini? Kambing ya, wedus. Kemudian beliau itu pernah satu ketika setelah tersohor sebagai Luqman Al-Hakim, Luqman yang ahli hikmah. Beliau itu pernah berjumpa dengan seseorang yang mana seseorang ini juga ahli hikmah, cuma ya makomnya masih di bawah Luqmanul Hakim. Ditanya, wahai Luqman, apakah engkau ini, bukankah dirimu adalah seorang pengembala? Luqman menjawab, iya, saya pengembala. Kok bisa kamu mencapai makom hikmah sebagaimana yang ada pada dirimu sekarang ini? Maka beliau menjawab, bisidqil hadits. Aku mencapai makom ini dengan selalu jujur. Aku tidak pernah berucap apapun kecuali hal itu adalah benar, jujur. Wa ada'il amanah, menunaikan amanat. Wa tarki ma la ya'nini, dan meninggalkan hal yang tidak manfaat. Ini 3 rahasia Luqman Al-Hakim. Jujur, amanat, meninggalkan hal yang tidak manfaat. Kira-kira hal yang tidak manfaat zaman sekarang apa? Banyak atau sedikit? Banyak. Duduk kita di sini manfaat atau tidak? Insya Allah manfaat. Kita di rumah nonton TV manfaat tidak? Bisa manfaat. Tergantung tontonannya ya. Main handphone kira-kira manfaat tidak? Bisa manfaat. Insya Allah. Banyak manfaatnya atau sia-sianya? Sia-sianya. Nah, kalau ingin jadi seperti Luqmanul Hakim ya meninggalkan hal yang sia-sia, yang tidak manfaat ditinggalkan. Maka insya Allah cepat jadi ahli hikmah. Jujur, amanat, meninggalkan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia itu intinya yang tidak manfaat. Tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat akhirat. Itu hal sia-sia. Tapi kalau masih ada manfaat dunia, ya monggo kerja. Itu manfaat dunia.
Tapi kita misalnya sepanjang hari tidak ada kerjaan, nganggur ataupun melakukan hal yang tidak ada manfaat sama sekali, maka ini merupakan hal yang sia-sia. Baiknya, jadi ini insya Allah jelas ya tentang Luqman Al-Hakim. Ini Luqman Al-Hakim ini intinya orang Luqman, namanya Luqman Al-Hakim adalah ahli hikmah. Waalaikumsalam. Orang kampung ini. Sahibul kampung, Sahibul Korea. Shallu ala Nabi Muhammad. Munawwar insyaallah. Sekarang insya Allah kita akan baca beberapa hikmah, ya, beberapa hikmah dari Luqman Al-Hakim. Ya, apa saja yang beliau sampaikan, kata-kata bijak. Ini monggo disimak baik-baik. Kalau misalnya berkesan, bisa dibikin status. Biasa kan kita gitu. Ada kata hikmah, kita tulis status. Tapi ini insya Allah sebelum kita bikin status, ya kita resapi dalam hati kita, supaya ada manfaat juga untuk kita sebelum orang lain. Beliau berkata kepada anaknya, ya sering Luqman Al-Hakim itu mewasiatkan kepada anaknya nasihat-nasihat. Sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, kalau ini dari beberapa riwayat disebutkan, beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, ittakhid taqwallah tijaratan. Jadikanlah ketakwaanmu kepada Allah sebagai dagangan. Ya'tika ribuhu min ghairi bidha'ah. Maka niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan tanpa ada barang. Ya, jualan tanpa barang, tapi untung. Masuk akal ya? Kita mau jual, nggak ada yang kita jual, tapi kita untung. Tapi kita untung. Apa jualannya? Jualannya adalah takwa Allah. Artinya kita itu berdagang dengan Allah. Dan ini seringkali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa takwa itu adalah tijaratan lan tabur. Dagangan ataupun transaksi yang tidak pernah rugi. Kalau kita itu bertransaksi sesama manusia, itu bisa untung bisa rugi dalam hal dunia. Tapi kalau kita bertransaksi dengan Allah, pasti untung dan tidak rugi. Tapi kalau kita bertransaksi dengan amalan akhirat, dengan untuk tujuan dunia, maka ini pasti rugi. Pasti. Ibadah tapi tujuannya apa? Dunia, pasti rugi. Ibadah tujuannya Allah, pasti untung. Jadi itu transaksi-transaksi. Jadi menjadikan takwa Allah itu sebagai apa? Sebagai dagang, sebagai transaksi kita. Maka niscaya kita akan mendapatkan keuntungan tanpa ada modal, tanpa ada barang. Kemudian beliau berkata, ya bunayya la takun a'jaza min hadzal dik alladhi yusawwitu bil ashar wa anta na'im ala firashik. Wahai anakku, janganlah engkau menjadi lebih lemah dibandingkan ayam ini. Ayam jago yang dia apa itu istilahnya? Berkokok ya. Yang dia berkokok di waktu sahur, di waktu subuh, sedangkan dirimu tidur di atas kasur. Artinya jangan kalah sama ayam lah. Jangan kalah sama ayam. Usahakan kamu lebih semangat bangunnya dibandingkan ayam. Itu hikmah yang selanjutnya. Kemudian beliau berkata, ya bunayya la tu'akhirit taubah. Wahai anakku, jangan engkau tunda-tunda taubat. Fa innal mauta ya'ti baktah. Karena sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Maka jangan menunda-nunda taubat. Kalau sudah muncul kesadaran, penyesalan, langsung taubat kepada Allah. Jatuh lagi di dalam dosa, taubat lagi kepada Allah. Jatuh lagi ke dalam dosa, taubat lagi kepada Allah. Ini ulama beda pendapat. Kalau misalnya gini, kita dosa, terus kita taubat, terus kita dosa lagi misalnya. Apakah taubat kita yang
Artinya tobatnya kita untuk dosa yang pertama itu batal karena dosa yang kedua. Tapi kata ulama yang lain, dan ini insya Allah bisa kita jadikan pedoman. Orang yang misalnya melakukan dosa, kemudian dia tobat, kemudian dia melakukan dosa, maka dosanya ini tidak menghapus tobat yang sebelumnya, tapi dosanya membutuhkan tobat. Nah, gitu. Jadi taubatnya sudah diterima oleh Allah, sudah diterima. Cuma apa? Cuma dosa yang selanjutnya ini perlu taubat. Nah, maka seperti itulah. Kalau kata Habib Umar itu meskipun berpuluh-puluh, ratus-ratus ataupun ribu-ribu kali sehari kita melakukan dosa, kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda. Mungkin saja saat kita melakukan dosa, kemudian kita tobat, saat itu maut menjemput kita. Kita nggak tahu. Karena maut itu sifatnya apa? Ya, tiba-tiba, datangnya tiba-tiba. Kalau masih ada mukaddimahnya ya enak. Kalau masih pakai mukaddimah ya, masih sakit, masih ya sudah tahu lah. Orang kalau sudah sakit itu biasanya sudah dekat ajal, apalagi sakitnya sudah parah. Sudah ada mukaddimah. Jadi sebenarnya orang, tapi insya Allah, insya Allah jaga kesehatan. Ya, sakitnya biasa aja lah. Intinya kita itu dapat mukaddimah, sudah tahu. Oh ini kita nggak lama lagi meninggal. Sudah ada mukaddimah itu enak, supaya bisa siap-siap. Siap-siap, tahu. Oh nggak lama lagi meninggal. Sudah ada siap-siap, ada firasat. Tapi insya Allah umur panjang, sehat al-fatihah, dalam taat kepada Allah dan Rasul. Tapi jangan kita mengakhir-akhirkan apa? Taubat. Kapan kita melakukan dosa, kita taubat, menyesal. Taubat itu menyesal maksudnya. Menyesal, minta ampun sama Allah. Itu taubat. Nabi Adam alaihissalam itu beliau menyesal. Menyesal karena apa? Makan buah khuldi. Kalau kita ini alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, taubatnya kita itu tidak muluk-muluk. Kalau orang-orang dulu taubatnya sebahagian itu kalau mau diterima oleh Allah harus bunuh diri. Coba bayangkan kalau kita sekarang itu kayak gitu misalnya, wah yang wafat banyak, yang mau taubat gorok lehernya, wah selesai. Kalau umatnya Nabi ini Masya Allah taubat cuma menyesal. Ya Allah ampuni dosa, diterima Allah. Nah jadi ini nasihat yang selanjutnya, jangan mengakhirkan jangan menunda-nunda taubat karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya bunayya madadimtu ala somti qattu fa innal kalama idza kana min fiddah kana sukutu min dhahab. Wahai anakku, aku tidak pernah menyesal seumur hidup atas diamku, karena sesungguhnya bicara itu apabila dia berasal dari perak, maka diam itu berasal dari emas. Wah, ini bisa distatusin ini. Enak ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, gimana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Ini pilihannya dua. Berkata-kata baik atau diam. Tapi kalau orang itu kalau sudah banyak bicara, biasanya banyak salah. Maka diam itu bagaikan emas. Dan diam itu manfaatnya banyak. Salah satunya apa? Menutupi aib. Kita itu kalau punya kekurangan, diam itu Masya Allah kelihatan tetap gagah, padahal banyak kekurangan. Antum di majelis misalnya banyak orang yang asing duduk diam, itu orang segan itu pasti. Mungkin dikira ulama ini kalau pakai peci, pakai koko ini Masya Allah ini diam. Mungkin lagi zikrullah, padahal lagi melamun. Jadi diam itu banyak manfaat, Masya Allah. Diam itu bagaikan apa? Emas.
Kalau misalnya bicara itu bagaikan perak. Wah, di sini kan paham ini ahli emas wah ahli perak itu. Ya bunayya i'tazil syarra kaima ya'taziluk fa inna syarra lisyarri khalaf. Wahai anakku, hindarilah keburukan agar dia menghindarimu. Karena keburukan itu akan melahirkan keburukan. Karena keburukan itu akan melahirkan keburukan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari keburukan, ya kita harus hindari. Dan itu sudah diingatkan juga oleh Rasulullah SAW. Kalau ada tempat-tempat yang mungkin kita apabila berada di sana, kita menjadi buah bibir orang misalnya, atau misalnya kita bisa terjerumus ke dalamnya, kita hindari. Jangan uji iman lah intinya. Jangan uji apa namanya? Ya uji iman janganlah. Kalau ada tempat-tempat buruk ya kita hindari. Ada tempat-tempat baik ya kita datangi, seperti itu. Karena keburukan itu akan melahirkan keburukan. Sebaliknya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Sawabu ta'ati ta'ah. Pahala kebaikan itu adalah kebaikan. Ya. Yang kalau yang malam hadir itu di Maulid, kita itu bisa melakukan kebaikan sekarang ini itu berkat kebaikan yang kita lakukan dulu. Kita juga mudah melakukan maksiat, melakukan dosa itu karena dosa yang kita lakukan dulu. Hukuman. Malas untuk ibadah itu sebenarnya hukuman karena dosa yang kita lakukan. Coba kalau kita sekali melakukan dosa, ibadah itu hambar. Pernah merasakan tidak? Kurang enak itu. Baca Quran gak enak. Sholat itu kok, apalagi kalau jamaah kok lama imamnya ini. Selesai. Iya pernah tuh. Itu dosa sebenarnya yang buat kita gak enak itu dosa. Tapi kalau kita itu apa namanya ya, ya sering cas iman ya, dengan melakukan taat itu enak. Baca Quran nikmat, duduk di majelis nyaman, nah, gitu. Nah jadi ini hindari keburukan supaya keburukan itu menghindarimu, karena keburukan itu melahirkan keburukan, dan sebaliknya kebaikan demikian. Kalau kebaikan yang kita dekati supaya dia mendekati kita, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Ya bunayya alayka bimajalisil ulama wastami' kalamal hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayta binuril hikmah kama yuhyil ardal maytata biwabilil matar. Wahai anakku, wajibkanlah dirimu untuk menghadiri majelis-majelisnya ulama dan dengarkanlah ucapan para ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang sudah mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah gersang yang mati dan mati dengan air hujan. Ya, kita itu kalau sering hadir majelis, insya Allah hati kita itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mulai keras, yang mulai gersang, itu hadir majelis, sholawat, zikir, majelis ilmu, insya Allah hati kita itu makin lunak, makin enak, makin hidup. Kalau hati itu hidup, itu bagaikan gelas dalam posisi semula ya, seperti ini gelas. Jadi ibarat hati itu seperti gelas seperti ini. Kalau hati itu hidup seperti ini, maka setiap nasihat yang masuk itu diterima. Tapi kalau hatinya itu sudah mati, bagaikan gelas yang kebalik. Mau nasihati seperti apapun nggak masuk airnya. Nah itu salah satu motivasi kita hadir majelis ilmu juga, supaya hati kita itu hidup. Hati yang hidup itu adalah hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipandang oleh Allah, insya Allah tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga disampaikan di sini, ya bunayya la ya'kul ta'amaka illal atqiya wasyawir fi amrika ulama. Wahai anakku, janganlah engkau makan kecuali makanan. Wahai anakku, janganlah
janganlah yang makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh. Dan bermusyawarahlah dengan ulama tentang perkaramu. Ada urusan, musyawarah dengan ulama. Ada masalah, sampaikan, curhat sama ulama. Jangan curhat di status. Curhat di status itu nanti antara dua, pujian atau hinaan. Iya kan? Tapi kalau kita pergi ke ahli hikmah, pergi ke ulama, orang soleh, kita ceritakan masalah kita, insya Allah dapat solusi yang baik. Ya bunaya inna dunya bahrun amiq qad ghariqa fihi nasun katsir faj'al safinataka fiha taqwallah. Wahai anakku, sesungguhnya dunia itu adalah lautan yang dalam, yang banyak dari manusia itu telah tenggelam di dalamnya. Dunia itu ibarat apa? Lautan yang dalam, banyak manusia yang sudah tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah perahu ataupun kapalmu untuk melewati lautan tersebut dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah. Wa hashwahal iman, yang di dalamnya terdapat keimanan. Wa syira'ahat tawakkul 'ala Allah. Apa namanya ini? Di kapal itu kain itu apa kain? Layar. Dan layarnya itu, maka dengan itu insya Allah engkau akan selamat. Intinya di sini beliau mewasiatkan kepada anaknya, kalau ingin selamat dari godaan dunia, usahakan kita itu menjadikan modal utama dalam hidup ini takwa, kemudian iman, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya bunaya inni hamaltul jandal wal hadida falam ahmil syai'an athqal min jarisu. Wahai anakku, aku ini sudah terbiasa untuk membawa ember dan membawa besi. Jandal itu artinya ember. Bahasa Arab jarang ini jandal. Jangan salah dengar, bukan jandal. Jandal. Jandal itu artinya apa? Ember. Kata Luqman Al-Hakim, saya itu sudah biasa bawa ember, berisi air, bawa besi, sudah biasa. Tapi saya tidak pernah membawa sesuatu yang lebih berat ketimbang tetangga yang buruk. Maksudnya beban yang paling berat di dunia ini adalah tetangga yang buruk, melebihi beban-beban yang lain. Wa dhuqtul mararat kullaha falam aduk asyadda minal faqr. Dan aku telah merasakan kepahitan-kepahitan dunia semuanya, dan aku tidak pernah merasakan kepahitan yang melebihi kefakiran. Nah, kita itu ya hidup meskipun sederhana, jangan sampai fakir lagi. Karena kalau fakir itu bahaya, membahayakan iman. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir saja, nyaris menjadikan seseorang kafir. Ya buktinya sudah banyak orang kalau sudah di batas kefakiran itu yang sudah sangat ekstrim, iman itu bisa dijual gara-gara Indomie. Bisa. Iya kan? Maka kita ya meskipun kehidupannya mungkin tidak kaya-kaya banget lah, yang penting kita ada gitu. Jangan sampai fakir, karena fakir itu adalah sesuatu yang sangat pahit. Ya bunayya innal hikmata ajlasatil masakin majalisal muluk. Wahai anakku, sesungguhnya hikmah, hikmah itu akan membuat orang-orang miskin menduduki kedudukan para raja. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Yakut Al-Habasyi, ya kisah yang kemarin itu masih ingat ya? Yakut Al-Habasyi seorang budak hamba sahaya, tapi dia menjadi mulia. Bahkan kakinya itu dicium oleh orang, padahal budak. Tapi ahli hikmah, ulama, dicium kakinya oleh orang-orang. Maka ada seorang syarif lah, orang yang bernasab, itu protes, kok kamu kakinya dicium? Terus Yakut Al-Habasyi ini bilang, kalau misalnya kaki saya dipotong terus dijual ke pasar, nggak ada nilainya. Tapi karena saya ini mendapatkan ilmu dari para leluhurmu, maka saya menjadi mulia sebagaimana para leluhurmu. Intinya
Kita itu kalau ingin mulia ya ikuti orang-orang mulia. Orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu para kaum sholihin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini hikmahnya banyak, tapi kita baca cepat aja. Ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam. Wahai anakku, janganlah engkau belajar apa yang kamu tidak tahu sampai kamu mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Dan ini yang kurang dari kita sekarang ini, kurang sekali. Kita itu ilmunya banyaknya, Masya Allah. Apalagi ditambah dengan kemudahan internet dan lain sebagainya, ilmunya banyak. Kalau kita belajar dari para sahabat, bagaimana para sahabat belajar dari Rasulullah SAW? Kami belajar Al-Quran dari Rasulullah 10 ayat, dan kami tidak mungkin melewati 10 ayat ini kecuali kami telah mengamalkannya. Kalau kami sudah mengamalkannya, baru kami belajar lagi 10 ayat dari Rasulullah SAW. Maka kata Sayyiduna Utsman, kami mempelajari ilmu dan amal bareng. Itu kelebihan ya mereka para salafun sholihun. Tapi ya kita tetap mengamalkan, meskipun sedikit yang kita ketahui kita amalkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengantarkan kepada yang banyak. Amin. Fa'mal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Mengamalkanlah ilmumu meskipun hanya 1/10. 1/10 itu misalnya kita tahu 100 ilmu, cuma 10 yang kita amalkan, insya Allah dari 10 itu kita akan keluar dari kegelapan menuju cahaya ilmu yang lainnya. Nah, jadi berusaha untuk mengamalkan ilmu. Ya bunayya idza aradta an tuwakhiya rajulan fa'aghdibhu qabla dzalik. Nah, ini penting ini. Ini apa namanya? Kaitannya dalam hubungan sosial. Wahai anakku, apabila kamu ingin bersahabat dengan seseorang, maka buatlah dirinya marah terlebih dahulu. Fa in ansafaka inda ghadabi wa illa fahdharhu. Kalau misalnya kamu telah membuatnya marah, tapi responnya biasa saja, tidak membalas upayamu untuk membuatnya marah, dia santai, maka temanilah dia. Tapi kalau misalnya di awal pertemuan dia sudah marah, hindari teman seperti itu. Bisa dicoba ini. Jadi malah teman ya, buat dia marah sekali dulu. Wah, kalau dia marah, berarti ini belum terlalu soleh lah. Ya, tapi kalau kayak gini sekarang kayaknya nggak ada teman biasanya. Kalau kita kayak gini dari awal pasti udah nggak ada teman. Tapi kalau ada orang seperti itu kita bikin marah nggak marah, Masya Allah, ini teman luar biasa ini. Tapi di awal pertemuan, dicobanya di awal pertemuan. Ya. Monggo sekali-sekali coba lah, nggak apa-apa. Siapa tahu dapat teman sejati. Ya bunayya awid lisanaka an taqul Allahumma ighfirli. Ya wahai anakku, biasakanlah lisanmu untuk berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa inna lillahi sa'atin la turad. Karena sesungguhnya Allah itu memiliki waktu-waktu yang doa itu tidak tertolak. Artinya doa yang mustajab. Jadi kalau kita biasa setiap waktu Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, mungkin dari 1 jam itu ada beberapa menit misalnya doa mustajab. Maka doa yang kita sampaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Mungkin sekarang belum mustajab, tapi di menit selanjutnya mustajab. Fa innahu dhullun fin nahar wa hammun fil lail. Karena sesungguhnya hutang itu adalah kehinaan di waktu siang dan kegalauan di waktu malam. Benar gak ini? Semua orang kalau siang kan malu ketemu orang yang dihutangi kan. Jalannya aja sembunyi-sembunyi kan. Kemudian dia dari jauh aja udah ngambil jalan lain. Iya dah. Kalau malam galau. Malamnya galau, siangnya hina. Maka kita berusaha untuk menghindari. Kalau sudah ada ya selesaikan, setelah itu
Maksudnya jangan jadi kebiasaan. Ya bunaya urjullaha roja'an la yujarri'uka ala ma'siyati wa khafillah khaufan la yu'annisuka min rahmati. Wah, ini susah ini diartikan. Berharaplah kepada Allah sehingga harapanmu kepada Allah ini tidak membuatmu berani untuk melakukan maksiat. Dan takutlah kepada Allah, yang rasa takutmu kepada Allah ini tidak membuatmu berputus asa dari rahmatnya Allah. Paham gak maksudnya? Agak susah-susah juga memahami. Nanti insya Allah lebih insya Allah kita akan lebih perdalam lagi insya Allah. Ini masih ada 2 lagi saya baca ya. Wa minal ma'thur idzam tala'atil ma'idatu namatil fikra. Dikatakan bahwa apabila perut itu sudah kenyang, maka pikiran itu langsung mandek, tidur. Wa kharasatil hikmah, dan hikmah itu tidak akan keluar, jadi bisu. Wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah, dan anggota tubuh kita itu jadi malas untuk ibadah. Kalau terlalu kenyang itu pikirannya mandek, hikmahnya enggak keluar, ibadahnya malas. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim. Nah, kemudian juga ada kisah terakhir disebutkan. Ada seorang sayyid. Sayyid ini artinya seorang tuan, seorang majikan. Beliau ini adalah bosnya Luqman Al-Hakim, yang punya kambing-kambingnya Luqman Al-Hakim. Karena Luqman Al-Hakim ini beliau pengembala. Pengembala itu bukan berarti punya kambing. Beliau hanya jaga kambing, hanya rawat kambing. Bosnya ini pernah satu ketika minta dari Luqman Al-Hakim, "Idbahha wa'tini bi'atyabi ma fiha." Coba kambing ini kamu sembelih, kemudian bawa kepadaku bagian tubuhnya yang paling bagus. Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Maka Luqman Al-Hakim membawa hati dan membawa lisan. 2 yang dibawa, hati dan lisan, lidah. Tsumma ba'da ayyam dafa ilaihi syatan ukhra. Beberapa hari kemudian tuannya ini ngasih kambing lagi, sembelih lagi, kemudian bawa bagian tubuh yang paling buruk dari kambing ini. Maka Luqman Al-Hakim membawa hati dan lisan lagi. Jadi bawa yang paling bagus di bawah hati dan lisan, yang paling buruk juga di bawah hati dan lisan. Fasa'ala wa dzalik, maka ditanya, faqala huma atyabu syai'in idza taba. Lisan dan hati ini adalah bagian yang paling baik apabila benar-benar baik. Wa akhbathu syai'in idza khabutha, dan seburuk-buruknya anggota tubuh apabila buruk. Ini dua hal ini kita jaga, ya, lisan dan hati. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, innamal mar'u bi asgharain. Nilai seseorang itu hanya 2, lisanuhu wa qalbuh. Lisannya dan hatinya, hanya 2 ini yang jadi modal. Selain itu apa ya? Tulang, ya darah, ya daging. Tapi 2 ini kalau baik, insya Allah semuanya baik. Hatinya baik, lisannya baik, insya Allah semuanya juga baik. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Luqman Al-Hakim. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga manfaat. Hikmah-hikmah singkat kita baca. Kita tutup dengan sama-sama membaca suratul Fatihah biniyatul qabul wa tamami kulli sulwa ma'mur ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اغضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء واكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفرني ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة. بقدرك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله